Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran kedua, ajarlah kami berdoa. Sahabat petang. Ayat hafalan Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Keyakinan bahwa hanya doa yang spontan dan tidak terpelajarlah yang merupakan doa yang sebenarnya tampaknya lazim di antara beberapa orang Kristen. Namun, murid-murid Yesus mendapat upaya yang sangat besar ketika mereka meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Tuhan menempatkan kitab doa, Mazmur, di jantung Alkitab, bukan hanya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana umat Tuhan pada zaman dahulu berdoa, tetapi juga untuk mengajari kita bagaimana kita dapat berdoa sekarang ini. Sejak awal, Mazmur telah membentuk doa umat Allah, termasuk doa Yesus. Pekan ini kita akan melihat peran yang dimainkan Mazmur dalam membantu umat Tuhan melewati perjalanan hidup mereka dan bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa Mazmur adalah doa dan dengan demikian sangat berharga, tidak hanya untuk wawasan teologisnya tetapi juga karena pola doa Mazmur dapat memperkaya dan mengubah doa individu dan umum kita. Doa Mazmur telah membantu banyak orang percaya, membangun dan mempertahankan kehidupan doa yang teratur dan memuaskan. Pekan ini kita akan terus melihat Mazmur, terutama dalam konteks saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik bagi kita. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Mazmur. Dan minggu ini fokus pelajaran kita berbicara mengenai doa. Seberapa pentingkah doa di dalam kehidupan kerohanian kita? Mengapa doa harus menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengawali segala sesuatu sebelum kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kita? Doa yang seperti apakah yang akan didengarkan oleh Tuhan? Dan bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Mengapa kitab Mazmur dalam konteks doa sangatlah penting untuk kita pelajari dan kita renungkan di dalam kehidupan kita? Di dalam Kolose 3 ayat 16 di sana dikatakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Apakah artinya statement tersebut? Mengapa membaca Alkitab merupakan langkah pertama dan terpenting untuk pengalaman tersebut? Dan apakah hubungannya antara mempelajari akan firman Tuhan dan menghidupkan kehidupan doa di dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, bagaimanakah caranya supaya kita dapat membiasakan akan diri kita untuk menghidupkan kehidupan doa? Bagaimanakah bisa ketika kita mengingat akan masa lalu, ketika kehadiran Tuhan terasa sangat nyata, dapat membantu kita menghadapi saat-saat di mana masalah membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh? Apakah ketika kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, apakah memang benar Tuhan itu jauh daripada kita? Dan mengapa doa sangat krusial ketika kita menghadapi akan situasi seperti ini? Dan lebih lanjut lagi, ketika kita menghadapi keputusasaan di dalam kehidupan kita oleh karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau apapun itu, apakah yang harus kita lakukan? Dan apakah yang diajarkan oleh Mazmur ketika kita menghadapi keputusasaan di dalam hidup kita? Bagaimanakah kita dapat belajar untuk melihat melampaui pencobaan langsung di dalam kehidupan kita, dan dengan demikian percaya pada kebaikan Tuhan apapun yang kita hadapi sekarang? Dan ketika kita merasa keputusasaan, kita datang memberanikan diri kepada Tuhan. Keputusasaan itu menjadi harapan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan? Apakah memang benar ketika kita mengaku akan setiap kesalahan kita kepada Tuhan, Allah sudah mengampuni dan menyucikan kita? Bagaimanakah pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dapat mendekatkan kita kepada Allah? Mengapa jika kita tidak berhati-hati, dapatkah pencobaan itu dapat menjauhkan kita daripada Tuhan? Dan ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kita, kita mengalami tekanan, stres, depresi, bahkan keputusasaan. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat dipulihkan oleh Tuhan? Apakah yang Mazmur ajarkan kepada kita yang hidup pada saat ini untuk supaya kita dapat berpengharapan di dalam Tuhan? Apa kaitannya dengan doa dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan
untuk dapat membantu mereka yang saat ini sedang dalam keadaan putus asa dan tidak berpengharapan? Bagaimanakah Mazmur dapat memperkaya pengalaman doa kita dengan Tuhan? Pekan ini kita akan merenungkan keputusasaan yang diungkapkan oleh pemazmur di tengah masa-masa sulit. Di dalam pelajaran kita ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawabannya. Kita akan membahas 4 lagu dari Mazmur yang dapat mengajarkan kita bagaimana untuk kita dapat berdoa di tengah pergumulan kita sehari-hari. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari sepanjang minggu ini untuk kita dapat merenungkan pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kedua, sehingga iman kerohanian kita akan terus dikuatkan. Kita akan diingatkan kembali pentingnya doa dilihat dari sudut pandang kitab Mazmur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kedua setiap hari di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.